Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Daftar aja dulu. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid. Masih di bab yang pertama, bab yang menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya yang sangat agung. Memasuki dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā." Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Apabila mencapai umur tua bersamamu, salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka uff. Jangan pula kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap keduanya demi menyayangi mereka. Dan ucapkanlah Rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qada rabbuk. Rabbmu menetapkan. Siapa itu Rabb, jemaah sekalian? Rabb itu manijtama'a fihi thalathatu awsaf, yang terkumpul padanya tiga sifat yang diistilahkan dengan Rabb apabila dia punya tiga sifat. Yang pertama, al-khalqu, menciptakan. Yang kedua, al-mulku, menguasai. Yang ketiga, at-tadbir, mengatur. Maka Allah dialah satu-satunya Rabb. Hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Dia pula yang menguasainya, dan hanya Dia pula yang mengaturnya. Dan apapun selain Dia adalah ciptaannya. Tidak ada zat yang ketiga. Yang berwujud itu hanya ada dua, Allah sang pencipta
dan makhluk yang Dia ciptakan. Seluruh makhluk, seluruh apapun selain Dia adalah ciptaannya, dan semuanya tunduk di bawah kekuasaannya, serta tidak mungkin menentang pengaturannya, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Tidak sekejap pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadapnya. Oleh karena itu, di antara nama Allah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-Samad itu maknanya seluruh makhluk butuh kepadanya. Yang seluruh makhluk butuh kepadanya, Dialah yang mencurahkan kepada kita segala kenikmatan. Dialah yang menentukan kebaikan ataupun keburukan. Itulah makna Rabb. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting sekali. Kenapa Allah mulai ayat ini dengan mengatakan Rabbmu telah menetapkan, agar kita paham, jika Allah telah menetapkan, kita tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang menetapkan adalah Rabb, yang menciptakan kita serta menciptakan seluruh makhluk, yang menguasainya, yang mengaturnya, yang kita selalu butuh kepadanya, yang memberikan segala sesuatu buat kita, yang maha mampu menghukum kita. Itulah Rabb, dan kita selalu butuh kepadanya. Sehingga akal sehat mengatakan, jika Allah telah menetapkan sesuatu, wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh. Makanya jemaah sekalian, nanti akan kita bahas juga, ada di kitab Tauhid ini, surat Al-An'am ayat 151. Allah mengatakan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Artinya, kalau hamba itu tunduk kepada Allah, maka dia adalah hamba yang berakal. Tapi jika hamba tidak mau tunduk kepada Allah, maka dia adalah hamba yang tidak menggunakan akal sehatnya. Karena Allah adalah Rabb. Ketika Allah menetapkan, seharusnya kita tunduk. Padahal jemaah sekalian, kepada orang yang menggaji kita misalkan, karena kita bekerja kepadanya, atau kepada sebuah perusahaan, kita paham, kita mengerti, akal sehat kita memahami dengan baik. Saya bekerja di sini, saya digaji, maka saya harus taati peraturan instansi ini, kantor ini. Kalau saya nggak setuju, saya nggak mau taat, ya sudah, cari kantor lain, cari pekerjaan lain. Itu dipahami oleh akal sehat. Kita masuk di sebuah perusahaan, berarti kita siap tunduk patuh kepada aturan perusahaan, karena dia menggaji kita. Kalau kita nggak mau tunduk patuh, ya cari perusahaan lain saja. Nah jemaah sekalian, kalau kita nggak mau tunduk patuh kepada Allah, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan tinggal selain di bumi Allah? Nggak ada lagi bumi yang lain. Seluruh alam milik Allah. Kalau kita nggak tunduk patuh kepada Allah, apa ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita? Nggak ada lagi jemaah sekalian. Kalau hanya majikan, jika kita nggak mau tunduk dengan aturan satu majikan, kita bisa cari yang lain. Sekarang kalau kita nggak mau tunduk apa yang Allah tetapkan, apakah ada selain Allah yang bisa memberikan segala nikmat untuk kita?
Apakah ada selain Allah yang bisa menganugerahkan kepada kita nafas, jantung, urat-urat, darah, tulang, daging? Tidak ada, jemaah sekalian. Itulah artinya Rabb. Allah yang memberikan segala sesuatu untuk kita, sehingga kalau Dia sudah menetapkan, kita nggak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Itulah sebabnya, jemaah sekalian, orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah tetapkan disebut orang sombong. Walaupun dia kepada manusia dia rendah hati, tapi kepada Allah dia menyombongkan diri. Maka awal daripada ayat ini mengingatkan kita, hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk patuh apabila Allah telah menetapkan. Lalu apa ketetapan Allah dalam ayat ini? Ada dua. Ketetapan yang pertama adalah alla ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, kepada Allah semata-mata. Inilah, jemaah sekalian, ketetapan yang pertama. Ketetapan untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh kita menyembah kepada selainnya, karena semua yang disembah selainnya adalah salah, batil, tidak benar. Sebagaimana juga di ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia salah, tidak benar. Jadi, jemaah sekalian, kita ingatkan kembali, kalau ada orang yang berkata dan dia masih mengaku muslim, jangan menyalah-nyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka berarti dia mendustakan ayat ini. Ayat dengan tegas mengatakan, semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan mengapa demikian. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Oleh karena itu, menyembah kepada selain Allah juga termasuk kebodohan. Bukan sekadar termasuk kebodohan, itulah kebodohan terbesar. Tidak ada lagi kebodohan yang lebih besar daripada menyembah kepada selain Allah. Makanya orang yang menyembah kepada selain Allah itu menjadi lebih sesat daripada hewan. Hewan itu sesat karena dia memang gak bisa mikir. Ternyata manusia bisa menjadi lebih sesat daripada hewan. Padahal dia bisa mikir, tapi dia tidak gunakan akalnya. Allah tegaskan, innahum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu yang menyembah kepada selain Allah kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi, jemaah sekalian, menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan terbesar. Maka kalau kita menggunakan akal sehat kita, tentu kita akan memahami agama Islam yang mulia ini sesuai dengan akal sehat, dan tidak mungkin selamanya ada ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat. Kalau misalkan kita baca satu ayat atau satu hadis, lalu kita terfikirkan kayaknya nggak masuk akal, maka ketahuilah akal kita sedang bermasalah. Nggak mungkin. Kalau itu betul-betul Al-Quran dan hadis Nabi SAW bertentangan dengan akal kita, nggak mungkin. Tetapi ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Bukan nggak masuk akal, cuma akal kita
yang belum sanggup menjangkaunya. Maka jemaah sekalian, inilah ketetapan Allah yang tidak boleh ditolak oleh seluruh manusia, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepadanya, tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak boleh menuhankan atau menyembah kepada selainnya. Jadi manusia tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, orang yang menyembah kepada selain Allah dihukumi oleh Allah sebagai pelaku dosa terbesar, yaitu yang disebut dengan musyrik atau kafir. Orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dia punya hak untuk menyembah kepada selain Allah, tentu dia gak akan dihukumi berdosa, karena dia cuma melakukan haknya. Karena dia gak punya hak, sehingga dia dihukumi sebagai orang yang telah melakukan dosa, bahkan dosa terbesar. Dan jemaah sekalian, susunan ayat ini sama persis dengan la ilaha illallah. Kata Allah, alla ta'budu, kamu tidak boleh beribadah. Ini sama artinya dengan la ilaha. Ini bermakna an-nafyu, menafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kemudian lanjutan ayat, illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Sama persis dengan illallah. Di sini terkandung al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Inilah yang disebut dengan tauhid. Apabila terkumpul kepadanya dua hal ini, an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Dan inilah jaminan kita selamat di dunia dan di akhirat. Jika kita memiliki dua hal ini, menafikan, mengingkari dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah, lalu kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah yang satu saja. Inilah jemaah sekalian ketetapan yang pertama. Ketetapan yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah menyebutkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah menyembah hanya kepada Allah. Menyembah kepada Allah adalah hak Allah. Berbakti kepada orang tua adalah hak orang tua. Maka Allah sebutkan hak orang tua setelah hak Allah, menunjukkan kepada kita betapa agungnya hak orang tua itu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, manusia yang paling besar haknya atas kita adalah orang tua. Tapi ada pengecualian. Ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, Rasulullah SAW. Tentu hak Rasulullah lebih besar atas kita daripada orang tua kita. Hak untuk dicintai dan diteladani. Bahkan Nabi SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Pengecualian yang kedua, anak gadis kalau sudah menikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar daripada orang tuanya. Tapi para suami harus ingat, tanggung jawabnya pun makin besar. Dan bisa jadi dia masuk neraka gara-gara dia tidak menunaikan hak istrinya atau tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Jadi ini pengecualian. Namun pada dasarnya ayat ini menunjukkan hak orang tua sangat besar. Dan jemaah sekalian, kalau begitu di sini juga kita bisa memetik pelajaran
Durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Dan ini juga sering disebut bersamaan. Di antaranya dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi sebagaimana perintah beribadah kepada Allah sering disebut bersamaan dengan berbakti kepada orang tua, begitu pula larangan syirik, dosa terbesar, sering disebut bersamaan dengan larangan durhaka pada kedua orang tua, menunjukkan dosanya sangat besar sekali. Dan jemaah sekalian, anak yang tidak berbakti kepada orang tua tidak mungkin sukses, nggak mungkin. Apalagi kalau durhaka. Beda jemaah sekalian, dia sekedar nggak berbakti dan dia durhaka. Dia nggak berbakti sudah dosa. Kalau dia durhaka, dia menyakiti orang tuanya, dia zalim kepada orang tuanya, tentu lebih besar lagi dosanya. Sekedar dia nggak berbuat baik saja kepada orang tuanya, dia nggak mungkin sukses. Dosanya sudah sangat besar, apalagi kalau dia durhaka. Kenapa jemaah sekalian? Karena malaikat Jibril alaihissalam pernah Allah perintahkan untuk berdoa. Apa doa beliau? Rogima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Semoga celaka seseorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ayahnya kah atau ibunya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga karena dia nggak berbuat baik. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Subhanallah. Ini doa malaikat dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasti Allah kabulkan. Jadi nggak mungkin sukses anak durhaka atau anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Apalagi kalau dia durhaka, tidak mungkin jemaah sekalian. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahkan jemaah sekalian, kita sering mendengarkan ada orang kafir sekalipun yang berbakti kepada orang tua, maka dia di dunia urusan-urusannya lancar, bisnisnya berkembang pesat, dan dia sehat-sehat saja. Sebagai ganjaran dari Allah atas baktinya kepada orang tuanya. Cuma sayangnya orang kafir itu, balasan untuk mereka kalau mereka berbuat baik hanya di dunia saja, dan Allah sempurnakan, tidak ada yang kurang. Allah memiliki sifat maha adil. Kalau mereka berbuat baik, Allah balas sempurna, tidak kurang, sehingga di akhirat tidak tersisa lagi apa-apa kecuali neraka. Naudzubillah. Tapi bagi orang yang beriman, di dunia dapat balasan kebaikan, dan di akhirat lebih besar lagi balasannya. Lebih besar lagi balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, ini penting kita memperhatikan berbakti kepada orang tua. Dan ayat ini kata para ulama datang dalam bentuk umum. Allah tidak memberi pengkhususan satu bentuk perbuatan baik. Ayat datang dalam bentuk umum, artinya semua perbuatan baik lakukanlah. Apapun yang bisa membuat orang tua kita senang, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan akhlak mulia kita, dengan apapun. Yang penting satu, tidak mengandung maksiat kepada Allah. Dan di ayat ini juga ada pelajaran. Disebutkan hak Allah nomor satu, baru hak orang tua. Artinya, jangan sampai kita demi taat kepada orang tua, lalu kita mengabaikan hak Allah. Allah lebih berhak untuk ditaati. Orang tua tidak punya hak menyuruh anak untuk berbuat dosa, dan anak tidak boleh taat.
Tapi bukan berarti orang tua menyuruh dia berbuat dosa lalu dia bentak orang tuanya, tidak. Tetap dia nasihati secara baik. Jangankan orang tuanya menyuruh berbuat maksiat, apalagi berbuat dosa syirik, memaksa sekalipun nggak boleh dia taat. Sebagaimana di surat Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Jadi jangan salah kaprah, jangan asal semua yang dibilang orang tua semua kita ikuti. Tidak, jemaah sekalian, harus dinilai dengan apa yang Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Kalau benar ikuti, kalau tidak benar jangan diikuti. Kata Allah, walaupun mereka memaksa, kamu jangan ikuti. Kenapa? Karena Allah lebih berhak ditaati. Dan karena orang tua kita gak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Masing-masing nanti tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau kita taat dalam hal maksiat, maka kita menjadi rugi besar. Dan kalau kita katakan kita harus selalu taat karena orang tua selama ini sudah sangat baik, maka Allah lebih baik. Allah jauh lebih baik kepada kita daripada orang tua kita, maka Allah lebih berhak ditaati. Tapi jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat surat Luqman ayat ke-15 tadi. Setelah Allah mengatakan jangan kamu taati keduanya, perhatikan lanjutannya, kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kamu pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi ini orang tua yang kafir memaksa anaknya menjadi kafir. Kata Allah, jangan kamu taati. Tapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan juga pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Subhanallah, ini orang tua kafir ya, tetap anak harus memperlakukan secara baik. Apalagi kalau orang tua kita alhamdulillah masih muslim. Dan sebaik-baik bakti anak kepada orang tua adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Caranya bagaimana jemaah sekalian? Mengajak kepada kebaikan. Kalau melihat mereka melakukan yang salah, dinasihati dengan cara yang baik. Mengajak ke majelis ilmu, belajar, menuntut ilmu agama, supaya tahu ini jalan ke surga untuk dilalui, dan itu jalan ke neraka jangan dilalui. Ini bakti anak terbesar kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, mendoakan agar Allah menyayangi orang tua kita, selalu memberikan hidayah, selalu melindungi dari segala keburukan. Tapi jemaah sekalian, bagaimana kalau seorang anak orang tuanya kafir? Masih bolehkah dia mendoakan orang tuanya? Kalau orang tuanya masih hidup, boleh dan bahkan harus dia doakan supaya orang tuanya dapat hidayah. Tapi dia nggak boleh mendoakan supaya orang tuanya diampuni. Doakan supaya orang tuanya dapat hidayah. Kenapa jemaah sekalian nggak boleh didoakan supaya diampuni? Pertama, karena Allah melarang. Yang kedua, karena tidak mungkin diampuni kalau orang tuanya sendiri nggak bertobat. Ini khusus dosa syirik atau dosa kufur kepada Allah. Sedangkan dosa-dosa lain, walaupun orang itu nggak bertobat jemaah sekalian, bisa jadi Allah ampuni dengan sebab doa orang lain, apalagi doa anaknya. Jadi misalkan ada anak orang tuanya koruptor, orang tuanya pemakan riba, peminum khamar. Bolehkah anak memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, sementara orang tuanya nggak mau tobat? Boleh. Dan bisa jadi Allah ampuni dosa orang tuanya itu, baik orang tuanya masih hidup atau sudah wafat. Tapi jemaah sekalian, kalau orang tuanya kafir, musyrik, nggak boleh dia doakan minta ampun, dan Allah nggak akan ampuni. Ini bahaya dosa syirik. Kalau orangnya sendiri nggak bertobat, Allah nggak akan ampuni. Nanti
Nanti akan kita bahas insya Allah di bab yang keempat tentang bahaya dosa syirik. Dosa syirik tidak terampunkan. Hanya ada satu sebab dosa syirik terampunkan, yaitu orangnya sendiri bertobat. Sementara dosa-dosa lain mungkin terampunkan dengan sebab-sebab. Ada orang punya jasa besar, ya seperti jemaah sekalian. Nabi SAW menceritakan wanita pelacur, subhanallah, dosa besar. Allah ampuni dosanya karena dia memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Padahal dia nggak bertobat, tapi dia punya amalan besar. Jadi dosa-dosa selain syirik, selain kekufuran, mungkin Allah ampuni dengan sebab selain taubat. Apakah karena dia punya amalan besar yang lain? Dia punya sedekah banyak, kalau dia ikhlas. Tapi kalau sedekah supaya dipilih jadi pejabat, itu malah nambah dosa. Berarti tidak ikhlas. Berarti tidak ikhlas. Beramal tidak ikhlas, itu nambah dosa namanya. Kalau dia betul-betul ikhlas, itu bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni. Begitu pula jemaah sekalian, musibah. Musibah yang menimpa kita itu penghapus dosa. Bagi setiap muslim, musibah sebenarnya mengandung kenikmatan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ditimpa sakit, kesulitan dalam keuangan, kesulitan mencari pekerjaan, jangan terlalu sedih. Harapkan pahala di balik itu, yaitu pahala sabar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukatul syakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya, itu bisa jadi penghapus dosa. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, sampai orang yang sudah sering tertimpa musibah, dia akhirnya menghadap Allah dengan tanpa dosa. Ya, sering kita sangat terpukul lihat saudara kita wafat tertimpa musibah besar, kecelakaan, mungkin tabrakan di jalan atau sakit parah. Tapi jemaah sekalian, selama dia muslim, di satu sisi sebenarnya kita bersyukur karena itu sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah dengan pahala sabar. Tapi ingat, ini hanya berlaku bagi dosa selain syirik, selain kekufuran. Musibah-musibah itu penghapus dosa selain dosa kesyirikan dan kekufuran. Sekali lagi, dosa syirik dan kufur kepada Allah itu hanya akan diampuni kalau hamba tersebut bertobat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lanjutan ayat menjelaskan kepada kita adab-adab penting yang harus dimiliki setiap anak terhadap orang tua. Kata Allah, apabila kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, apabila salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu. Jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini mengandung nasihat bagi kita bahwa kita hendaklah mengurus orang tua kita sampai mereka tua, sampai mereka wafat. Jangan sekali-kali kita serahkan ke panti jompo. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, jika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu, bersama kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, keberadaan orang tua bersama kita sama dengan adanya pintu surga di depan kita. Tinggal kita mau masuk atau tidak. Atau naudzubillah, jangan-jangan kita singkirkan pintu surga itu. Naudzubillah. Jadi harus bersyukur kalau seorang anak itu Allah karuniakan orang tuanya masih bersamanya sampai orang tuanya sudah tua, sementara dia sendiri punya kemampuan untuk berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, jemaah sekalian, pernah di pengadilan di Arab Saudi ada anak bertengkar
sampai ke pengadilan. Apa kasusnya? Rebutan orang tua. Subhanallah. Jadi si kakak pinginnya ibunya tinggal bersama mereka, adiknya pingin tidak tinggal bersama mereka. Harusnya seperti itu. Jangan malah kita menolak orang tua kita yang hadir bersama kita. Itu pintu surga. Dan ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya suka menggunakan hartanya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Bagaimana bisa anak mengadukan orang tuanya? Padahal dia dan hartanya milik ayahnya. Tapi makna kepemilikan di sini kata para ulama, kepemilikan untuk memanfaatkan, bukan untuk dijual, tidak. Ya, ada anak punya mobil, nggak boleh orang tua diam-diam jual. Nggak boleh. Tapi untuk dimanfaatkan bebas, orang tua bebas. Kalau orang tua mau menggunakan mobil kita, kita mau ke kantor, naik ojek saja, naik kereta, biarkan kepada orang tua kita. Kita dapat pahala besar. Kalau kita biarkan orang tua kita jalan kaki lalu kita ke kantor enak-enakan dengan mobil, naudzubillah, itu anak durhaka. Jadi kata Nabi SAW, engkau dan hartamu milik orang tua. Artinya orang tua lebih berhak menggunakan, memanfaatkan hartamu daripada kamu sendiri. Jadi jemaah sekalian, ini pintu surga. Kemudian Allah ingatkan lanjutan ayatnya, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya uff. Uff itu artinya jemaah sekalian, ucapan bentakan yang paling halus. Itu maknanya. Jadi mungkin orang tua pun kalau dengar nggak tersinggung, nggak marah, tapi tetap nggak boleh. Anak nggak boleh menyahut atau membantah orang tuanya, walaupun dengan kalimat yang paling halus. Iya. Kemudian wala tanharhuma, jangan pula kamu membentak keduanya dengan kasar. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ucapan-ucapan yang indah, yang lembut. Dan sebaik-baik ucapan terhadap orang tua kita adalah doa. Kemudian Allah ingatkan, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, jangan sombong. Karena bisa jadi mungkin kita sudah lebih kaya daripada orang tua kita, lebih kuat daripada orang tua kita, lebih sukses, lalu kita seakan meninggikan diri kita di hadapan orang tua kita. Maka Allah ingatkan, jangan sekali-kali kamu meninggikan dirimu. Tapi Allah katakan juga karena kasih sayang. Artinya bukan sekedar kasihan, tapi karena memang kita menyayangi orang tua kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebesar apa kita menyayangi orang lain, apalagi orang tua kita sendiri, maka sebesar itu pula Allah menyayangi kita. Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, makhluk, maka Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Hanyalah yang Allah sayangi dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang penyayang. Oleh karena itu, makhluk yang paling Allah sayangi adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah orang yang paling penyayang. Kemudian ayat ini ditutup dengan perintah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah, ucapkan, wahai Rabbku, rahmatilah, sayangilah, curahkanlah kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah pembahasan dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Mungkin azan dulu apa? Baru tanya jawab sambil menunggu isya, atau tanya jawab dulu baru azan? Azan dulu aja Pak. Azan dulu aja, silakan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak-bapak sebelah kiri ada yang mau bertanya? Yang tengah ada yang mau bertanya? Atau dari yang sebelah kanan? Wah, pada jelas semua kayaknya. Sebentar ke ibu-ibu, Ustaz. Assalamualaikum, Bu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, jelas semua ya? Saya tanya kembali, Bapak sebelah kanan. Ada yang mau bertanya? Pak Eko boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan masalah berbakti pada orang tua. Khususnya zaman ini kan kita banyak melihat justru orang tua itu banyak yang menzalimin anaknya. Bagaimana sikap kita melihat suasana yang kita lihat mereka itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, kalau orang tua zalim kepada anak, maka tidak boleh anak untuk membalas. Dia boleh menghindar, tapi nggak boleh membalas. Tetap dia harus memperlakukan orang tuanya dengan cara yang baik. Urusan kezaliman orang tuanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak tetap harus berlaku baik. Jadi jangan sampai kita menjadi berdosa karena orang tua zalim kepada kita. Tadi sudah kita sebutkan ayat. Jangankan orang tua kita masih muslim lalu zalim kepada kita, orang tua yang kafir memaksa anaknya untuk kafir, kata Allah jangan taati, tapi Allah tetap perintahkan untuk berlaku baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tetaplah kamu mempergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Ini orang tua pelaku dosa terbesar, yaitu dia kafir dan memaksa anaknya untuk menjadi kafir. Itu kan zalim juga. Tapi Allah tetap mengatakan kamu berlaku baik kepada orang tua, apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Dan juga jemaah sekalian, seringkali anak ini salah kaprah ketika kedua orang tuanya bertengkar, ayah dan ibunya bertengkar, lalu dia pun ikut-ikutan. Tidak sepatutnya anak ikut-ikutan. Seharusnya dia mendamaikan kedua orang tuanya. Jangan dia ikut-ikutan memihak salah satunya. Biarkan saja mereka bertengkar, urusan mereka, jangan memihak. Ya kita mendamaikan mereka. Dan juga termasuk kesalahan besar ketika suami istri bercerai, lalu anak dipanas-panasi untuk membenci orang tuanya sendiri.
Si ibu memanasi anaknya supaya benci ayahnya. Begitu pula sebaliknya, ayah memanasi ibunya supaya memanasi anaknya supaya membenci ibunya. Ini berarti orang tuanya mengajarkan anaknya menjadi durhaka. Nggak boleh jemaah sekalian. Kalau terjadi perceraian suami istri, maka sang ibu harus tetap mengajarkan anaknya berbuat baik kepada ayahnya, walaupun sudah bukan suami istri lagi. Karena kalau dia berbuat buruk kepada ayahnya, dia menjadi anak durhaka, dia berdosa besar. Tapi ini sering terjadi ya, karena marah kepada suami, lalu anak dipanas-panasi benci kepada mantan suaminya. Ini tidak boleh jemaah sekalian. Dosa yang sangat besar diajarkan ibu kepada anaknya. Iya. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Silakan. Oke, baik. Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Ustaz dari surah Al-Isra 23-24 ini tentang adab terhadap kedua orang tua. Ini secara implisit bisa kita simpulkan bahwa ini adalah adab kepada orang tua yang masih hidup. Pertanyaannya adalah, adakah atau bagaimanakah adab seorang anak kepada orang tua yang sudah wafat selain berdoa yang sudah kita pahami dalilnya yang qat'i? Baik Ustaz, mohon penjelasan. Untuk berbakti berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat, di samping berdoa atau memohonkan ampun, adalah dengan bersedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat, ibunya wafat. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalau saya sedekahkan kebun saya ini untuk ibu saya pahalanya, apakah sampai ya Rasulullah? Kata beliau SAW, na'am, sampai. Sehingga para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, sedekah dari orang hidup bermanfaat untuk orang mati. Bahkan ini berlaku umum sebenarnya, bukan hanya anak. Kita punya adik atau kakak wafat duluan, sekarang kita mau sedekah, niatkan untuk dia, boleh. Pahalanya insya Allah sampai. Bersedekah. Cuma ulama beda pendapat soal mengirim bacaan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Fatihah misalkan sekarang, atau Al-Baqarah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah wafat, sampai atau tidak pahalanya? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat sampai, karena mereka kiaskan dengan sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada dalil. Dalilnya hanya dikiaskan dengan sedekah. Dan Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan itu mazhab Syafi'i, perlu ditinjau. Karena Imam Syafi'i berpendapat nggak sampai. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Kata Imam Ibn Katsir, ahli hadis, ahli tafsir, bermadzhab Syafi'i. Kata beliau, ini dalilnya Imam Syafi'i bahwa bacaan Quran orang hidup tidak sampai kepada orang mati. Kenapa? Karena Allah mengatakan manusia tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Kita yang baca Quran, orang lain yang nggak akan dapat pahalanya, kita yang dapat pahalanya. Tapi jemaah sekalian, kalau orang lain itu orang tua kita, sebenarnya setiap amal soleh anak otomatis mengalir. Semuanya, semua amal soleh anak otomatis mengalir, walau dia tidak niatkan, ini saya niatkan untuk orang tua saya. Karena berdasarkan ayat itu ada juga, kata Allah, manusia tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Dan anak itu hasil usaha orang tua. Jadi setiap amal soleh dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir.
ke orang tua. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau amal buruk? Apakah mengalir juga? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Itulah kasih sayang Allah. Kecuali orang tuanya yang ngajarin, maka mengalir dosanya. Kalau orang tua yang ngajarin amal buruk itu kepada anak, dosanya mengalir. Orang tuanya sudah mati, dosanya masih tercatat terus. Alhamdulillah. Tapi kalau bukan dia yang ngajarin, apalagi dia sudah berusaha menasihati anaknya saja yang bandel, maka tidak mengalir dosanya. Yang mengalir hanya pahalanya. Cuma untuk meniatkan khusus, ini untuk orang tua saya. Kalau sedekah ada dalilnya, tapi untuk bacaan Al-Quran tidak ada dalilnya kecuali kias, sehingga ulama pun beda pendapat. Iya. Termasuk juga jemaah sekalian, bakti kepada orang tua yang diajarkan Nabi SAW setelah orang tua wafat adalah berbuat baik terhadap keluarga besar orang tua kita, juga terhadap sahabat-sahabat dekat mereka ketika hidup dulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab, ketika di perjalanan beliau ketemu dengan seorang Arab Badui. Maka Ibnu Umar mau berbuat baik kepada Arab Badui ini, sehingga beliau memberikan kepadanya hadiah hampir semua harta yang beliau bawa. Subhanallah. Jadi ini perjalanan. Biasa orang-orang Arab dulu kan kalau perjalanan jauh, apalagi perjalanan dagang, tentu membawa barang banyak, membawa harta. Ketika ketemu orang Arab itu, Arab Badui, Ibnu Umar memberikan kepadanya hampir semua barang berharga yang dia bawa. Maka teman-temannya pun heran, wahai Ibnu Umar, kenapa ngasih begitu banyak? Apa jawaban Ibnu Umar? Karena anak muda tadi itu ayahnya teman baik ayahku, dan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna min abaril bir ayasilar rajul wudda abihi. Sesungguhnya termasuk sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua setelah orang tuanya wafat, dia menyambung hubungan kecintaan orang tuanya. Ini hanya teman jemaah sekalian, bahkan hanya anak temannya. Bagaimana lagi dengan keluarga? Tentu lebih ditekankan lagi. Maka termasuk anak durhaka, setelah orang tuanya wafat, dia bertengkar dengan keluarga orang tuanya hanya gara-gara memperebutkan harta. Gak usah diperebutkan, harta itu sudah ada pembagiannya, sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembagian waris itu gak usah diperebutkan, gak usah diperdebatkan. Ikuti saja ketentuan yang Allah tetapkan, sudah aman. Jadi jangan sampai kita bermusuhan, bertengkar dengan keluarga besar ayah dan ibu kita setelah mereka wafat. Maka termasuk bakti kita kepada mereka adalah kita selalu berbuat baik kepada keluarga ayah dan ibu kita, paman dan bibi kita, sepupu kita, apalagi kakek nenek. Kakek nenek itu sebenarnya sama dengan orang tua jemaah sekalian. Kakek nenek itu berbakti kepada kakek nenek, hukumnya sama dengan berbakti kepada ayah dan ibu. Iya. Mungkin ini di antara yang bisa kita lakukan setelah orang tua kita wafat. Mungkin Bapak Ibu. Ya, Pak Sari. Ini di dalam saya jelaskan untuk waktu roberakam mahkamah itu artinya kita mohon Allah memberikan kasih sayang sebetulnya orang kita menyayangi kita dari kecil. Jadi kalau tadi dikaitkan misalkan orang tuanya zolim, ya, tidak memberikan kasih sayang pada orang tuanya, lalu anaknya berdoa seperti ini, kira-kira bagaimana? Kemudian di ayat kan kalau yang Robi pilih wajah dia itu kan di hadis kan. Nah di ayat itu ada yang Robi doa kuat, Robbana firli wadulde wabil mu'minin yang mengikuti sabran, tidak ada Muhammad. Kira-kira ceritanya gimana? Baik. Jadi pertanyaan Bapak, di dalam ayat kita diperintahkan berdoa
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Nah, bagaimana jika kedua orang tuanya sejak kecil sudah gak memelihara anak itu dengan baik? Nah, jemaah sekalian, tetap doa ini berlaku dan maknanya tidak seperti kenyataan. Maksudnya jemaah sekalian, makna doa itu diistilahkan para ulama dengan kharaja makhrajal ghalib. Karena pada umumnya orang tua seperti itu. Jadi tidak bermakna kalau orang tua kita zalim kepada kita ketika kecil, berarti doa itu bermakna kita minta Allah juga menghukum mereka karena mereka memperlakukan kita ketika kecil seperti itu. Tidak. Tetap itu bermakna minta mereka disayangi. Ayat itu memiliki makna kharaja makhrajal ghalib, yaitu keumuman orang tua. Keumuman orang tua adalah baik kepada anak. Kalau ada terjadi kasus, ada sedikit orang tua sejak anaknya kecil dia berbuat buruk, maka doa itu tidak bermakna buruk dan tetap boleh dibaca, tidak masalah. Tetap tidak bermakna buruk. Jadi dalam bahasa Al-Quran terkadang yang digunakan adalah kebanyakan yang terjadi. Ya, seperti jemaah sekalian, istilah azab kubur. Istilah azab kubur. Padahal nggak semua orang dikubur. Tidak semua orang dikubur. Dan Al-Quran menyebutkan azab kubur Fir'aun. Mereka dibakar setiap hari di pagi dan petang hari. Padahal mereka nggak dikubur. Mereka hilang di telan lautan. Mereka di lautan. Jadi terkadang yang digunakan adalah yang kebanyakan terjadi, tapi tidak bermakna seluruhnya seperti itu. Maka intinya adalah tidak masalah walaupun anak merasa sejak kecil nggak disayangi benar-benar oleh orang tuanya, dia tetap membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Dan sekali lagi tidak bermakna juga dia mendoakan keburukan untuk orang tuanya, tidak. Tetap doa itu bermakna baik. Ya, tidak mengapa juga sekali-kali dengan lafaz doa yang lain yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang seperti itu dalam mengamalkan lafaz-lafaz doa. Terkadang kita baca yang ini, terkadang kita baca yang lain, selama ada dalilnya. Karena kalau kita cuma baca yang ini, maka biasanya yang lain terlupakan. Ya. Kalau kita amalkan semuanya, kadang ini, kadang itu, maka insya Allah kita ingat semuanya. Baik. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik, oh ya, maju. Begini Ustaz, bagaimana tentang badal haji bagi orang tua yang sudah wafat? Padahal orang tua ini tidak pernah niat, belum pernah niat. Sedangkan haji itu kan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang istita'ahnya ke sana. Nah, lazim kita lihat anak yang sudah mampu, terutama katanya yang sudah pernah haji berikutnya itu dibadalkan kepada orang tua juga belum pernah niat dan juga tidak ada istita'ahnya. Apa begitu juga dengan umroh. Itu Ustaz, terima kasih. Iya. Tidak mengapa insya Allah Pak. Ini juga termasuk amal soleh yang boleh dilakukan anak bagi orang tua yang sudah wafat atau bahkan masih hidup tapi sudah gak sanggup haji karena sudah saking tua, gak sanggup lagi perjalanan jauh. Haji, umroh, begitu pula qadha puasa atau membayarkan fidyahnya. Ini juga termasuk amal soleh. Nah, pertanyaan Bapak tadi, sama saya hidup orang tuanya memang gak mampu haji, sehingga gak berniat pun berhaji karena memang gak mampu. Apakah juga anak dianjurkan menghajikan orang tua? Jawabannya ya, tetap dianjurkan. Hanya saja kalau orang tua mampu, sudah berniat tapi terhalang misalkan kuota sampai wafat belum kebagian kuota,
maka saat itu lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi anak untuk menggantikan orang tuanya. Tapi ada syarat. Anak yang menghajikan atau mengumrohkan, syaratnya dia dulunya sudah pernah haji atau umroh. Nggak bisa satu kali perjalanan dia menghajikan sekalian atau mengumrohkan sekalian. Satu kali safar, satu kali jalan untuk dirinya dan untuk orang tuanya, atau untuk ayah dan ibunya. Tidak, satu-satu. Dan ibunya lebih dulu. Kalau dua-duanya sudah wafat, ibunya lebih dulu. Kemudian di perjalanan berikutnya baru orang tua. Karena haji dan umroh itu ibadah badan dan harta sekaligus. Ini yang harus kita pahami. Haji dan umroh bukan sekedar ibadah badan, tapi juga ibadah harta. Makanya sekali perjalanan untuk satu orang. Kalau sekali perjalanan untuk dua orang, berarti ada salah satunya yang tidak ikut ibadah hartanya. Jadi ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah harta dan badan sekaligus. Iya, barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Oh masih ada? Masya Allah. Sebentar. Saya baru terbuka ya, ada pertanyaan. Hidayah itu kan hanya dari Allah. Kita menjadi Muslim atau kafir itu apakah memang sudah ditakdirkan demikian? Baik. Apapun yang terjadi, seorang menjadi Muslim ataupun kafir, apapun itu yang terjadi, semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah tetapkan. Rasulullah SAW menegaskan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Rufi'atil aqlam wa jaffa'is suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya semua sudah tercatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Dan jemaah sekalian, ini juga akidah, bukan hanya berdasarkan dalil, tapi juga berdasarkan akal sehat. Karena Allah Maha Kuasa. Tidak mungkin terjadi sesuatu keluar dari apa yang Allah tetapkan. Kan Allah Maha Kuasa. Maka yang terjadi mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Gak ada yang keluar sedikit pun. Oleh karena itu, baik dan buruk dua-duanya takdir Allah. Kan kita dari SD belajar beriman kepada takdir baik dan buruk adalah takdir Allah, bukan hanya baik. Iman, mukmin, orang beriman takdir baik. Orang kafir, musyrik, dosa-dosa yang dilakukan takdir buruk. Dua-duanya takdir Allah. Dua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, hamba ini dia nggak boleh berbuat buruk dengan alasan takdir. Adanya orang kafir itu takdir Allah, sudah Allah catat, sudah ada Allah tulis. Siapa saja menghuni surga, menghuni neraka, sudah Allah catat, sudah Allah tulis. Tetapi hamba tidak bisa mengatakan, sudahlah saya tetap kafir, saya tetap pendosa begini, karena itu sudah takdir Allah. Gak boleh jamaah sekalian. Betul itu takdir Allah, tapi dia gak boleh bilang begitu. Kenapa dia gak boleh bilang begitu? Karena takdir kita gak akan tahu kecuali setelah terjadi. Dan Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan memilih. Dan jemaah sekalian, di sini dua hal harus kita imani. Jangan pernah kita pertentangkan. Pertama, segala sesuatunya Allah takdirkan. Segala sesuatunya Allah takdirkan. Yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk memilih. Kita tidak seperti wayang. Wayang itu kalau dia berbuat salah,
yang disalahkan dalamnya, bukan dia. Manusia tidak seperti wayang. Manusia kalau dia berbuat kekufuran, dia pantas disalahkan, karena Allah tidak memaksa dia memilih. Tapi pilihannya sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau ada orang berbuat dosa bukan pilihannya, dia tidak berdosa. Contohnya lupa, lagi puasa dia makan minum, dia nggak berdosa, bahkan puasanya nggak batal, karena itu bukan pilihannya, dia lupa. Atau ada orang memaksa dia, kalau kamu nggak makan saya tembak, terpaksa dia makan, maka dia nggak berdosa dan puasanya nggak batal, karena dia dalam kondisi terpaksa. Jadi manusia itu memilih, dia mau mengikuti jalan yang benar atau mengikuti jalan yang lurus. Sehingga kalau dia atau mengikuti jalan yang salah, sehingga kalau dia mengikuti jalan yang salah, dia pantas disalahkan, karena dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Tapi pilihannya sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Makanya Allah membantah Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, al-amru ilaina. Ini kita mau taat, mau maksiat, kita mau dapat hidayah atau tidak, itu kita yang menentukan, kata Abu Jahal. Maka Allah turunkan ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu berkehendak akan tercapai kecuali kalau Allah Rabbul Alamin menghendaki. Jadi ayat ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita dua-duanya. Manusia punya kehendak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tapi itu semua tidak keluar dari kehendak Allah Rabbul Alamin. Maka kita nggak bisa mengatakan saya ini tersesat, saya ini kafir, saya ini berbuat dosa karena takdir Allah. Karena pertama, kita nggak tahu takdir Allah sebelum terjadi. Nggak ada orang bisa mengatakan saya sejam lagi ditakdirkan mencuri, makanya sekarang saya mau siap-siap. Nggak ada. Apa yang akan terjadi sepersekian detik ke depan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kita nggak bisa mengatakan takdir saya buruk, nggak bisa. Yang kedua, karena kita diberi kemampuan untuk memilih, mau memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Kalau kita pilih jalan yang salah, kita pantas disalahkan. Yang ketiga jemaah sekalian, ini jawaban kalau ada orang yang berdalil dengan takdir, sehingga nggak mau disalahkan kalau berbuat dosa. Yang ketiga, kita bisa katakan kepadanya, sekarang kalau ada dua pilihan, kita misalkan mau beli mobil, ada dua mobil harga yang sama, mobil A dan B. Yang satunya bagus, yang satunya jelek. Yang satunya masih mulus, lancar di perjalanan, yang satunya sudah jelek dan suka mogok. Maka kita akan memilih yang bagus. Tidak ada orang mengatakan sudah saya pilih saja yang jelek karena ini sudah takdir saya. Nggak ada orang berkata begitu. Dia mesti memilih yang baik. Seharusnya dalam urusan agama pun seperti itu. Kita milih jalan yang lurus. Jadi jemaah sekalian, ini nggak boleh dipertentangkan. Allah berikan kepada kita kemampuan memilih, dan pilihan kita tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan sebenarnya cukup panjang jemaah sekalian, tapi saya tutup dengan sebuah hadis. Pertanyaan seperti yang Bapak tanyakan tadi, itu pun sudah ditanyakan sahabat. Itu pun sudah ditanyakan oleh sahabat. Bahkan sebelum sahabat bertanya, Nabi SAW menegaskan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak seorang pun dari kalian wahai manusia kecuali sudah ditakdirkan dia penghuni surga atau penghuni neraka. Sebelum sahabat bertanya, Nabi SAW sudah menegaskan, ini akidah yang harus kita miliki. Sudah tercatat.
Siapa penghuni surga? Siapa penghuni neraka? Maka seorang sahabat bertanya, ala nattakilu ya Rasulullah? Kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kita beramal? Kita bergantung saja dengan takdir kita. Maka Nabi SAW menolak pemahaman ini. Beliau mengatakan, la i'malu, tidak, beramalah kalian. Beramalah kalian dengan penuh prasangka baik kepada Allah. Kalau kalian beramal baik, gak mungkin dimasukkan ke neraka. Gak mungkin. Allah, Dia memiliki sifat-sifat yang maha adil, memiliki sifat yang maha adil. Gak mungkin. Maka Allah perintahkan kita beramal baik. Dan jemaah sekalian, kita sebagai muslim sebenarnya Allah sudah berikan jaminan kita masuk surga. Semua muslim. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Artinya apa? Ketika Allah takdirkan kita jadi muslim, itu sudah modal besar untuk selalu kita prasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka kita akan masuk neraka, itu prasangka buruk, jemaah sekalian. Jangan. Beramal baiklah dan berprasangka baik kepada Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kalau kita beramal baik. Nah, jika seorang itu hidupnya penuh dosa, lalu dia prasangka baik kepada Allah, ya pasti saya diampuni, pasti saya dimasuk surga. Itu bukan prasangka baik, itu namanya berkhayal. Jadi Nabi SAW menyuruh kita tetap beramal dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah pikirkan apa takdir kita, nggak usah, karena itu bukan jangkauan ilmu kita. Itu ghaib di sisi Allah tentang takdir kita masa depan. Yang kita lakukan hanyalah apa yang Allah perintahkan kepada kita, selesai. Lalu kita prasangka baik kepada Allah. Tidak mungkin kalau kita betul-betul beramal baik, Allah akan sia-siakan amal kita, gak mungkin. Sekali lagi jemaah sekalian, ini perlu pembahasan yang panjang lebar. Insya Allah di kesempatan lain kita khusus bahas bab takdir. Sebenarnya ada di kitab tauhid ini, cuma memang agak jauh. Mudah-mudahan suatu hari kita bahas lebih detail. Mungkin cukup, Pak. Baik, Ustaz. Tanya benar. Silakan ditutup dengan doa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima